Halo, sobat belajar yang baik. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Kali ini bersama Kak Sindu, kita akan belajar materi sistem pernapasan pada manusia. Yuk, kita mulai bersama belajarnya. Sobat belajar, pernapasan pada manusia terjadi secara otomatis, yaitu menghirup udara ke dalam paru-paru, kemudian membiarkannya keluar lagi. Menghirup udara berarti memperoleh oksigen untuk respirasi seluler, sedangkan menghembuskan udara berarti mengeluarkan sampah pernapasan berupa karbon dioksida dan air. Oksigen yang dihirup dipergunakan untuk pembakaran zat-zat makanan agar diperoleh energi. Sobat belajar, dalam bernafas manusia menggunakan organ-organ berikut ini, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkius, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Organ pertama adalah hidung. Dalam bernafas fungsi hidung adalah untuk menyaring udara yang masuk berupa kotoran dan debu oleh rambut hidung. Selain itu hidung juga untuk menyesuaikan suhu dan melembabkan udara yang masuk oleh selaput hidung. Organ yang kedua yaitu faring. Faring atau rongga tekak, merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan batang tenggorok, maupun saluran ke rongga hidung. Faring berada di belakang rongga hidung dan mulut, meluas dari dasar tenggorok sampai setinggi ruas tulang belakang bagian leher keenam. Organ yang ketiga adalah laring. Laring, tekak, jakun merupakan pangkal tenggorok yang disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun, dan dilengkapi dengan katup pangkal tenggorok yang disebut epiglotis. Katup tersebut berfungsi untuk menutup saluran napas pada saat menelan makanan. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada saat kita berbicara. Organ yang keempat adalah trakea. Trakea atau batang tenggorok merupakan saluran pernapasan berbentuk pipa yang disusun oleh cincin-cincin tulang rawan dan terbuka di bagian belakangnya. Panjang trakea sekitar 9 cm dan terdiri atas 16-20 buah cincin tulang rawan. Letaknya di depan kerongkongan, ada yang di daerah leher dan dada. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok dilapisi oleh selaput lendir yang mempunyai sel-sel rambut getar, fungsinya untuk mengeluarkan kotoran yang rusak bersama udara pernapasan. Organ yang kelima adalah bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Organ yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus dan percabangannya lebih kecil dari bronkus. Organ yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus adalah gelembung paru-paru sebagai ujung dari bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 300 juta. Dindingnya sangat tipis dan lembab, sehingga memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah yang membentuk jaring-jaring. Adanya alveolus tersebut memungkinkan pertambahan permukaan difusi aktif dari paru-paru, yaitu sekitar 50 kali luas dari permukaan kulit tubuh. Organ berikutnya adalah diafragma. Diafragma merupakan sekat rongga badan berupa otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Diafragma berfungsi untuk membantu proses pernapasan, yakni untuk mengatur keluar masuknya udara melalui kontraksi otot. Sobat belajar, setelah kita mengetahui organ pernafasan manusia, yuk kita pelajari proses pernapasan manusia. Proses pernapasan meliputi proses pengambilan udara dari luar tubuh,
inspirasi, dan proses pengeluaran udara dari dalam tubuh, ekspirasi. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Di dalam alveoli, terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan diembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Sobat belajar, pada proses inspirasi atau menghirup udara ialah diafragma berkontraksi dan bentuknya mendatar, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga paru-paru dan rongga dada mengembang, maka udara yang kaya akan oksigen masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi atau menghembuskan udara, saat itu diafragma berelaksasi dan bentuknya melengkung ke atas, lalu otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga paru-paru dan rongga dada mengempis, maka udara yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sobat belajar, untuk proses pernapasan dibedakan menjadi dua berdasarkan otot-otot yang berkontraksi, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada dimulai dengan berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk, yang menyebabkan tulang-tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada tersebut menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun, sehingga udara di luar masuk ke paru-paru, inspirasi. Apabila otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang-tulang rusuk menurun sehingga volume rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru, ekspirasi. 2. Pernapasan perut. Pernapasan perut dimulai dengan berkontraksinya otot-otot diafragma yang menyebabkan diafragma mendatar. Dengan demikian rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru, inspirasi. Apabila otot-otot diafragma berelaksasi, kedudukan diafragma melengkung ke atas. Akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru, ekspirasi. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran materi sistem pernapasan pada manusia, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya, terima kasih.